Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Yusita bisa bertemu pemirsa yang ada di rumah dalam program Expose. Lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala sesuatu yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Khusus tema kali ini pemirsa, temanya cukup menarik, yaitu tentang Harpi Kota Pekalongan. Wah, ini seperti apa ya? Karena kita tahu pemirsa, di tengah hiruk pikuknya event di Kota Pekalongan ternyata muncul satu komunitas yang berbasis rias di Kota Pekalongan. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Ada 3 narasumber yang sangat luar biasa, cantik-cantik juga dan tentunya keren-keren juga. Ini dia, selamat datang Ibu yang pertama, ada Ibu Rizana dari DPC Harpi Melati Pekalongan. Ya betul, selamat sore. Iya, baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Senang sekali, luar biasa. Senang ya. Oke, kalau Ibu Rizana ini berarti selaku ketua ya Bu ya? Iya, ketua DPC Harpi Melati Kota Pekalongan. Salam kenal Ibu Rizana. Biasanya dipanggil Ibu Riz ya? Buris ya. Buris, ini luar biasa. Asal S-nya jangan diganti X. Oh iya, nanti burik. Baik pemirsa, wow, bolehlah jokesnya ya Bu ya, masuklah ke kita anak muda. Oke, selanjutnya ini ada Ibu Ana Septiana selaku Divisi Bidang Pendidikan. Selamat datang Bu Ana. Selamat sore. Iya, selamat datang juga. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa ya Bu ya. Ini berarti datang langsung dari rumah ke sini ya Bu ya? Iya. Oke. Gak ada 5 menit ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Ana sudah bergabung bersama kami. Kemudian, nah ini dia, yang cantik ya. Nggak kalah cantik dari kita ya Bu ya. Bisa aja nih hostnya. Oke, ada Ibu Yayu Yuliati, betul? Betul sekali, Iya. Mbak Ayu. Selaku dari Sekretaris DPC Harpi Melati. Betul. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Bu Yayu? Alhamdulillah sehat, Luar tidak biasa. kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Oke, hari ini cerah banget nih Bu kelihatan ya. Saya lihat tuh cerah semua ya, menyala. Ini emang seragam dari Harpi seperti ini Bu? Iya, betul. Oh oke. Apakah ada filosofi tersendiri Bu dari warna seragam yang dipilih? Langsung deh ke Bu Riz. Karena mungkin dulu ini karena Harpi kan organisasi non politik ya. Oke. Ya, jadi mungkin pada waktu itu satu-satunya warna yang tidak kesana kesini dipilihlah oranye mungkin. Oh Iya. oke, karena netral seperti itu ya Ya, Bu ya. dan selalu menyala. Iya. Luar biasa karena memang Harpi Melati selalu menyala ya Bu Yayu ya. Betul sekali, Mbak Harus. Ayu. Iya nggak, Bu? Harapannya seperti itu. Iya. Iya. Makanya kali ini kita mau kenalan dulu nih sama Harpi. Boleh. Seperti apa nih Harpi Melati? Mungkin pertanyaan pertama ke Bu Riz ya. Karena Iya. selaku ketua pasti udah ngerti banget soal Harpi Melati seperti apa. Sejarahnya mungkin Bu, boleh diceritakan apa itu Harpi Melati dan kapan dibentuknya Harpi Melati di Kota Pekalongan? Ya. Dipersilakan. Jadi Harpi Melati itu Harpi kepanjangannya Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia. Oke. Ya. Adapun melati di belakang kata Harpi itu, melati itu mengandung filosofi seperti yang kita ketahui bahwa melati itu harum, namun ada singkatannya. Apa itu Bu? Ya, melati, me-nya itu memetri. Memetri. Ya, memetri itu melestarikan. Oh oke. Iya. La-nya itu langgeng, abadi. Ti, toto coro Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa melati itu Harpi Melati, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia yang selalu melestarikan budaya, tata cara adat istiadat Indonesia sehingga bisa abadi. Gitu. Wow, dalam ya Bu ya. Karena emang sebagus itu ternyata artinya ya. Per filosofinya ada semua. Nah, kalau untuk dibentuknya tanggal berapa ini Bu? Pada waktu itu terbentuknya Harpi Melati itu pada awalnya kan seluruh Indonesia itu banyak sekali komunitas-komunitas rias Nah, yang tidak ternaungi ya dan tidak berbadan hukum. Namun mereka bergerak sangat aktif ya. Di Jogja ada, di Solo itu ada, kalau tidak salah Bu Nani Saryoto almarhum sebagai pencetus tata rias pengantin Solo Putri. Terus di Jakarta juga ada, di beberapa daerah juga ada. Nah, pada saat itu
karena terlalu banyak komunitas-komunitas perias di seluruh Indonesia, akhirnya pada bulan Desember tahun 1981 kalau tidak salah. Ya. Nah, itu dilebur menjadi satu oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Ditjen Pendidikan itu. Dileburlah organisasi-organisasi yang sudah berbadan hukum, yang sudah mempunyai ADART dan bergerak aktif, itu dijadikan satu. Namun pada saat itu namanya bukan HARPI. Oh, ya, oke. tapi kalau tidak salah IPI, Ikatan Perias Pengantin Indonesia. Oh, Ya, baik. terus seiring berjalannya waktu itu diadakan musyawarah nasional pertama itu di Jakarta pada bulan Desember tahun 81 itu, akhirnya dirubahlah nama IPI menjadi HARPI Melati. Oke. Setiap bulan Desember itu seluruh Indonesia itu memperingati, kita sebagai perias itu memperingati HUT HARPI. HUT-nya HARPI Iya. ya, setiap Desember ya, berarti. tanggal 1. Oh, oke. Sebentar lagi dong, Bu. Iya. Ya, beberapa bulan lagi ya, Bu Yayu ya, Suwana ya. Oke, wah, kita nggak sabar nih ada apa nih HUT HARPI. Tapi kalau ngomong-ngomong kan ini berarti se-Indonesia ya, Bu ya. Nah, berarti sudah tersebar. Sudah. Oh, oke. Boleh dijelaskan, Bu? Jadi untuk HARPI itu sendiri di tingkat pusat ada DPP HARPI Melati, terus di tingkat provinsi ada Ya. DPD namanya, terus di bawahnya lagi DPC, di bawahnya lagi ada DPR, Dewan Pimpinan Ranting. Ranting Ya, dan setiap kota itu ada di Indonesia. di Indonesia. Luar biasa. Berarti sampai ke Kalimantan tadi saya Iya. mendengar ya, Bu ya. Wah, ini berarti sudah melebar Iya. kemanapun ya di Iya, seluruh bahkan Indonesia. di Irian Papua juga ada. Di Papua pun Iya, ada. iya, karena Luar kemarin biasa. 3 tahun yang lalu itu kami sempat munas di Bali, itu ketemu beberapa perias di berbagai daerah, dari Iya. Papua ketemu, dari Kalimantan ketemu, dan luar biasa sekali. Luar biasa ya, Iya, Bu ya. Berarti memang kekeluargaannya pun juga dapat ya, Bu Yayu, Bu Ana ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengar terkait tentang sejarah seperti itu ya. Mungkin saya ingin tanya tujuan dari HARPI sendiri, Bu. Kalau saya baca nih, mungkin saya ke Bu Ana nih. Kalau saya baca terkait tujuannya HARPI sendiri adalah ingin melestarikan jenis rias di Pekalongan yang asli. Nah, mungkin masyarakat yang ada di rumah nih nggak ngerti, Bu, jenis rias asli dari Kota Pekalongan itu seperti apa. Nah, ini mungkin Bu Ana boleh dijelaskan. Ya, intinya tadi yang seperti Bu Riz sampaikan, ada HARPI itu ingin melestarikan pengantin khas Indonesia gitu kan. Nah, lebih tepatnya sebenarnya kita di Pekalongan sendiri pun mempunyai ciri khas pengantin Pekalongan tuh ada kayak gitu sebenarnya. Cuman mungkin karena modernisasi ada segala macam ini, jadi istilahnya itu kesannya kayak udah kuno gitu kan, akhirnya tidak dikenal lagi oleh remaja kita saat ini. Nah, itu salah satu tugas kita sebagai anggota HARPI untuk lebih mengenalkan ke masyarakat, mengenalkan bahwa kita itu sebenarnya punya ciri khas ataupun tata rias yang asli dari Kota Pekalongan gitu loh. Dan tidak hanya istilahnya mengenalkan cara meriasnya saja, tapi kita juga akan mengenalkan. Jadi dari dulu itu sebenarnya kita kayak punya adat istiadat yang harus dilakoni, tata caranya kalau mau jadi pengantin itu harus kayak gimana, kayak gitu loh. Jadi kita mau menggali ke arah sampai ke situ. Dan ini sudah mulai disosialisasikan, dan alhamdulillah HARPI support sekali untuk program ini, dan dari dinas juga ikut andil dalam turut serta melestarikan dan mengenalkan kembali kayak gitu, Mbak. Oke, lebih ke mengenalkan serta melestarikan ya. Gimana sih rias Pekalongan itu ya, khususnya di Kota Pekalongan dan tentu Indonesia seperti itu ya, Bu Ana ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, saya ke Bu Yayu ini. Boleh
Bu Yayu, kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan sejarah kemudian tentang tujuannya juga dari Harpi Melati. Kalau dari Harpi Melati di Kota Pekalongan sendiri, ini sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak mana saja? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk DPC Harpi Melati sendiri, dari awal kita pelantikan tahun 2019, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bersinergi dengan pemerintah Kota Pekalongan, dan juga bersama Harpi kita sudah berkontribusi untuk mensukseskan acara Maulid Nabi di Kansus Sholawat. Jadi iya. Jadi kita sering sekali membantu untuk di bidang sosial juga, Mbak. Di kemarin pas waktu Pekalongan banjir, kita semuanya dari tingkat cabang maupun ranting kita bersama-sama gotong royong untuk bisa membantu masyarakat yang berdampak banjir. Kemudian pas ketika bulan puasa kita juga bersama-sama kita masak bersama-sama, kita bagikan takjil. Kemudian yang terakhir juga ke panti asuhan dan panti jompo gitu, Mbak. Untuk bidang sosialnya kita sudah bergerak juga. Nah, otomatis kita bersinergi dengan pemerintah dengan membantu pemerintah untuk bisa mensejahterakan masyarakat seperti itu. Wow, luar biasa. Boleh Dan Bu? ini Mbak, setiap setahun sekali itu kita selalu bersinergi dengan dinas sosial ya untuk merias pengantin legalisasi pernikahan. Jadi setiap tahun sekali Harpi Melati itu selalu berkontribusi di situ merias peserta nikah massal. Nikah massal. Ya, dari dinas sosial. Oh oke. Itu ya jadi salah satu bentuk Iya, kerjasamanya dinas Bu. sosial juga kemarin di Kansus Sholawat juga. Iya. Wah, luar biasa ya. Berarti memang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Iya, Kota betul sekali, Pekalongan Mbak ya. Ayu. Sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat Pekalongan. Nah itu dia yang harus digarisbawahi ya. Banyak manfaat untuk masyarakat Kota Dan satu lagi ini Boleh Buris, apa Buris? Langsung ya. Boleh? ini program yang luar biasa dari Harpi. Jadi bagi seluruh masyarakat Pekalongan yang menginginkan pernikahan gratis nih. Oh. Iya. Pengumuman Iya. ya. Yang menginginkan nikah gratis, dirias gratis dari resepsi sampai ijab sampai resepsi. Ini kami dari Harpi itu bersedia dengan cuma-cuma, tidak dipungut biaya, tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi mungkin teman-teman yang di depan sini barangkali ada merencanakan pernikahan di Penonton tahun-tahun yang di depan, rumah juga nantinya ya, penonton dan di Batik rumah TV juga semuanya. bisa menghubungi Harpi kalau ingin dirias gratis ya. Oke, itu jadi salah satu program ya Bu ya dari Harpi ya, rias gratis seperti itu ya. Nah mungkin nih Bu Riz, kalau tadi kita sudah ngobrolin soal Harpi dengan sejarah dan lain sebagainya, apa sih Bu Riz yang membedakan komunitas rias ini dengan komunitas rias lainnya? Jadi sebetulnya sama karena objek yang kita hadapi kan sama-sama pengantin ya. MUA atau komunitas perias lain di luar sana juga yang dihadapi sama, merias pengantin juga, kita pun sama. Tapi satu hal yang penting, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di anggota Harpi Melati itu tidak hanya bisa merias wajah saja, iya, tapi hairdu juga harus bisa menguasai, Tatanan rambut itu ya Bu ya. memakaikan busana yang betul juga harus bisa menguasai. Jadi dengan kata lain, anggota Harpi pasti sudah pinter memakaikan busana dengan bagus, dengan betul, sesuai dengan jenis tata rias pengantinnya, bisa hairdu dengan betul juga sesuai tata rias pengantinnya. Itu. Dan mungkin ditambahin Boleh. untuk tata cara upacara adatnya juga kita harus menguasai. Ya, Oh, betul. Iya, Sampai karena kan ke di situ. pengantin Jawa khususnya itu biasanya ada aturan-aturan yang tidak boleh kita skip istilahnya ya. Kalau Bu Riz tadi bilang untuk baju busana kita nggak boleh salah memakaikannya. Juga tata cara adat. Misalnya kalau yang kita masih sering lihat itu kayak upacara panggihnya.
Jadi Panggi. iya. Oh, saya juga nggak paham nih Bu, apa nih Bu ya? Pertemuan. oke. Upacara ketemunya kedua mempelai kayak Oh, gitu kan, oke, iya. kepanggih ya Karena soalnya. ada segmennya tersendiri. Misalnya untuk gaya Jogja itu harus bagaimana, untuk gaya Solo itu harus bagaimana. Nanti pun Pekalongan punya tersendiri lagi, ada aturan-aturannya ya gitu. Oke, wow, keren banget ini ya. Berarti memang sekompleks itu ya untuk gabung bersama dengan Harpi Melati ya. Jadi skillnya benar-benar diasah ya Bu ya, untuk menciptakan satu karya. Kita nyebutnya karya mungkin ya, dari atas sampai bawah. Oke pemirsa, nanti kita akan membahas lagi bersama dengan ibu-ibu keren ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentu masih bersama saya Yusita dan beserta ibu-ibu dari Harpi Melati, Pekalongan. Masih semangat ya Bu ya? Semangat. Oke, itu tadi ya. Bu, tadi kita sudah membahas terkait Harpi seperti itu. Nah, kita juga masih pengen kenalan sih sebenarnya tentang Harpi. Mungkin lebih ke anggota nih Bu Riz. Sudah berapa anggota Bu Riz di Harpi? Ya, jadi awal kepemimpinan kami ini bertiga itu awalnya dulu hanya 40-an. 40 anggota, Ya, itu tidak- awal ya? Tidak ada 50. Namun seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, karena perias-perias muda semakin banyak bermunculan, Betul. ya lalu kami mendirikan ranting-ranting. Jadi total anggota itu sekarang 115-an. 115. Iya. Itu dari Pekalongan Utara saja atau semua Bu? Semua, tapi sekota Pekalongan, tapi itu pun masih ada banyak yang belum gabung di Harpi. Iya. Oh oke, berarti memang 115 itu ya yang Iya. tergabung. Yang tergabung, yang sudah memiliki KTA. Oh wow, menarik sekali. Nah berarti kan dengan banyaknya anggota tentu juga skill-skill yang harus mereka perdalam itu juga banyak ya Bu ya. Termasuk kita harus mengetahui juga nih jenis-jenis riasnya yang harus dikuasai. Nah mungkin saya ke Bu Ana. Terkait rias ini seperti apa Bu? Jenis-jenisnya apa saja sih Bu yang ada di Kota Pekalongan? Monggo. Jadi sebenarnya kita tuh ngikutin pasar ya istilahnya ya. Jadi keikutsertaan dalam anggota Harpi ini sebenarnya banyak banget gitu kan. Karena apa? Karena kita selalu update istilahnya kayak gitu ya. Selalu mengikuti perkembangan zamannya lagi apa, lagi innya apa. Tapi di dalam suatu tatanan mungkin di Harpi ini kan lebih melestarikan tata rias budaya Indonesia kayak gitu kan. Jadi di samping kita mempelajari untuk tata rias tradisionalnya, saya bilangnya tradisional nih. Meskipun di dalam tradisional sendiri nanti bisa kita jadikan lebih ke tata rias inovasinya atau modifikasinya ada gitu kan. Juga tata rias modern kan lebih sekarang mungkin lebih banyak diminati untuk tata rias modernnya, mau baik untuk modern yang berhijab ataupun non hijab. Tapi kita tidak meninggalkan juga pelajaran yang untuk tata rias tradisionalnya. Kalau di kita sendiri sebenarnya yang lebih banyak dipelajari itu mungkin lebih ke Jawa ya. Jawa itu ya ada yang berbasenya di tata rias Solo ataupun Jogja. Jadi itu sebenarnya kalau orang awam mungkin melihatnya hampir sama, tapi sebenarnya itu ada segmennya tersendiri, ada tata aturannya sendiri-sendiri. Ibaratnya kalau saya dari bidang pendidikan di Harpi ini, saya boleh bilang paesnya riasan Solo tidak akan sama dengan paesnya riasan Jogja. Mungkin gitu. Jadi keuntungannya mungkin untuk MUA yang baru ataupun perias-perias yang baru yang ingin bergabung dengan Harpi itu sebenarnya banyak sekali. Jadi istilahnya dengan tidak usah kursus mungkin kayak gitu ya, cuman bisa mengerti gitu. Oke. Nah kalau misalnya berarti tadi tentang Harpi kan sudah dijelaskan terkait riasnya ya Bu ya. Nah kalau mungkin saya pengen tahu jenis
untuk perbedaan antara wanita dan laki-laki. Nah ini gimana? Ya. Untuk dari busana mungkin ya. Busana dan riasnya juga, Bu. Iya. Jadi gini, di kita pun dipelajari untuk teknik meriasnya. Jadi mungkin lebih di luaran lebih dikenal dengan MUA mungkin kali ya untuk teknik make upnya atau bagaimana. Tapi di Harpi itu sebenarnya juga kita sering diadain sharing untuk tata rias otomatis untuk tata rias pria laki-laki akan sangat berbeda dengan teknik ataupun tata cara untuk merias wanita ya. Kan nggak mungkin juga laki-laki pakai bulu mata. Iya gitu betul. Berarti Yeah. tetap ada pakemnya ya? Ada. Oke. Ada. Nah itu sih Bu sebenarnya. Nanti Nggih. boleh ya diberi dokumentasi dari Harpi ya, mana yang pakem seperti itu. Maksudnya gitu. kirim ke kami gitu Bu. Nanti kita insert Boleh. di Oh iya siap. tayangannya seperti Ya, itu. Istilahnya mungkin untuk tata rias sendiri pada saat kita merias untuk yang model tradisional juga kita akan tekniknya akan berbeda dengan yang internasional. Iya. Ya, karena kan mungkin pemilihan warna ataupun teknik boldnya atau flawlessnya itu juga akan berbeda karena tuntutannya busononya juga berbeda. Oke. Iya, jadi kan biar ya kalau kita ngomong biar matchnya ya karena busananya Jawa mungkin ya secara simpel aja mungkin kalau penggunaan lipstick mungkin kayak gitu ya. Kalau di Jawa lebih ke bold kayak gitu kan berarti lebih cari lipstick yang cerah mungkin kayak gitu ya. Karena kan look riasannya udah ada paes di mana notabene paes itu kan separuh dari dahi sendiri kita gambar ataupun kita hias dengan pidih warna hitam ataupun hijau kayak gitu kan. Jadi mungkin itu ya yang ada harus kita pelajari lebih lanjut gitu. Oke, wah dan itu di Harpi semua orangnya berarti sudah menguasai teknik tersebut ya Bu ya? Iya. Mhm. Ya, makanya kenapa? Karena di dalam setiap pertemuan di Harpi itu kita kan rutinitas ada setiap bulannya. Itu sebenarnya kita buka sharing sebenarnya. Jadi sharing itu kita sesuaikan dari kebutuhan anggota. Jadi keinginannya untuk pingin sinau apa gini kan, pingin sharing apa gitu. Jadi yang nanti yang tahu tidak ada salahnya untuk berbagi ilmu dengan kami-kami yang tidak tahu mungkin kayak gitu. Oke, wow luar biasa sekali. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui ya Bu ya sekilas tentang rias dan jenis rias seperti itu untuk laki-laki dan perempuan, apalagi pakemnya di Kota Pekalongan itu seperti apa. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Bu, program-program dari Harpi ke Bu Yayu ini ya, ahlinya program Harpi Melati. Enggak juga. Semuanya ahli juga. Iya, betul sekali. Nah, ini Bu, untuk dari Harpi Melati di Kota Pekalongan sendiri, komunitas ini kan pasti sudah memiliki program-program untuk menunjang skillnya anggota. Boleh dijelaskan Bu program-program apa aja? Untuk yang akan kita laksanakan atau Iya. yang sudah? Yang sudah dulu, Oh, yang nanti sudah yang dulu. dilaksanakan kita simpen dulu. Oke, baik Mbak Ayu. Jadi untuk DPC Harpi Melati sendiri kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan. Yang pertama untuk bisa memberikan wawasan kesejahteraan untuk internal anggota sendiri dan juga untuk umum. Beberapa kali kita mengadakan seminar dengan peserta anggota Harpi juga untuk orang lain, untuk MUA, dan alhamdulillah banyak sekali peminatnya Mbak Ayu. Dari Pekalongan sendiri juga banyak ya Bu Ana ya, dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan, dari Pemalang juga banyak sekali yang mengikuti seperti itu. Oke. Ya. Itu untuk program yang sebelumnya. Iya. Nah, yang akan datang ini Bu Yayu. Baik, ada untuk apa yang ini? akan datang dalam jangka pendek ini kita punya program sekaligus memperingati hari ulang tahun Harpi dan juga memperingati Hari Ibu pada Desember. Insya Allah rencana tanggal 2 Desember besok kita akan melaksanakan seminar pemakaian dodotan dengan benar dengan narasumbernya nanti bidang pendidikan sendiri ada Ibu Ana dan ada teman-teman. Juga ada lomba untuk internal anggota Harpi Melati Kota Pekalongan. Jadi ada lomba keluasan dan lomba paduan suara. Sorry Bu, lomba Keluasan. Keluasan itu Ya. dilombakan. Ya, jadi gini, tujuan kami sebetulnya gini Mbak Ayu. Karena banyak sekali dari ranting yang belum memiliki pakaian nasional. Kita mempunyai 2 pakaian nasional. Oke, Yang pertama baik. kebaya hijau dan pakaian kerja orange. Jadi untuk paduan suara sendiri nanti peserta wajib
menggunakan pakaian busana nasional dengan pakaian oranye yang lengkap. Jadi di situ kita juga di samping menilai kekompakan dan keindahan paduan suara, kita juga akan menilai kekompakan dengan tujuan harapannya kita semuanya anggota yang baru di ranting tersebut bisa memiliki pakaian secara benar menurut ADART Harpi seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada ya Bu ya ADART tersebut. Boleh dijelaskan lagi? Ya, terus untuk kemudian lomba keluasan. Keluasan ini adalah lomba fashion show dengan menggunakan busana kebaya dan jarik, dan itu juga menggunakan pakaian nasional yang berkebaya. Ya, jadi nanti dari masing-masing ranting ada utusan 10 orang dengan berarti jumlah peserta 30. Nanti akan berpose di catwalk, ya, berlenggak-lenggok menggunakan bisa menggunakan sanggul, bisa menggunakan hijab. Nanti kita akan pilih terbaik 1, 2, 3 sampai harapan 1, 2, dan 3 seperti itu. Wow. Yang terpilih nanti itu akan kita berangkatkan ke Jawa Tengah. Ya. Nah, Ya, itu untuk dia. lomba keluasan juga. Ya, kebetulan karena di bulan Desember nanti juga DPD menggelar lomba keluasan tingkat Jawa Tengah, Mbak Ayu. Jadi otomatis kita juga menjaring dari teman-teman Harpi Melati Kota Pekalongan, nanti diambil satu perwakilan bisa mengikuti lomba di Jawa Tengah. Wow. Nah, untuk tema acara tersebut ada nggak Bu yang nanti akan datang di Desember tersebut? Ya, itu temanya seminar pemakaian dodotan Surakarta ya Mbak Ana. Ya. Dan itu untuk umum juga. Jadi untuk umum ya, pemirsa. Ya, untuk umum, untuk anggota Harpi Pekalongan dan untuk umum. Oke. Ya. Kemudian untuk lombanya sendiri untuk internal anggota Harpi Melati Kota Pekalongan. Oke, berarti memang dikhususkan untuk internalnya, untuk lomba-lomba tersebut ya Bu Iya, ya. betul Tadi sekali. keluasan dengan Lomba paduan suara. lomba paduan suara. Ya. Ini berarti internal di Kota Pekalongan dan internal di kota-kota lain juga. Betul? Iya, Seperti betul itu? sekali. Oke. Karena akan mewakili ke daerah kan Daerah, nantinya. Karena biasanya untuk DPD itu sering sekali setiap tahunnya mengadakan event atau lomba-lomba, di antaranya itu lomba keluasan, lomba paduan suara mungkin tahun depan ya Bu Ris ya. Iya. Ya, mungkin maka dari itu kita sudah siap dari sekarang Mbak Ayu. Iya. Jadi kita sudah nyuri start nih. Biar teman-temannya juga, harapannya kita semuanya anggota yang baru itu mengetahui lagu Mars dan himne Harpi Melati sendiri. Karena banyak yang anggota baru belum tahu dan belum hafal Mbak Ayu. Iya, Jadi ya. biar mereka semuanya hafal menyanyikan lagu dengan benar. Jadi kita mengadakan lomba tersebut. Oke, Bu lah, untuk cara daftarnya seperti apa? Bagi kita yang masyarakat Oh, iya. umum dan bagi anggota Harpi. Kita sudah di media sosial, kita sudah informasikan, dan di bidang humas juga teman-teman sudah menginformasikan lewat IG maupun di Facebook. Dan mungkin pemirsa Batik TV semuanya yang MUA ataupun Anda sendiri yang berminat bisa mengikuti seminar tersebut, nanti bisa menghubungi di IG Harpi Melati, DPC Harpi Melati Kota Pekalongan. Ini ya pemirsa ya. Silakan saja. Di bawah sini ya. Harpi tadi apa Bu? DPC Harpi Melati Kota Pekalongan. Nah itu tadi DPC Harpi Melati Kota Pekalongan. Bisa langsung dicek pemirsa sekarang juga ya. Nanti bisa dilihat dan daftarkan segera. Betul. Ada kuota terbatas Bu atau bebas nih? Bebas. Ayo siapa saja yang mau. Gitu ya Bu. Bebas sekali Mbak Ayu. Untuk Bebas anggota ya? kan sekitar 115 ya Bu Ris ya. Jadi untuk kapasitas kita 250 ya, 250. 250 Iya, orang. iya. Oke, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin, Ini amin. bulan Desember ya berarti ya. Nah, ngomong-ngomong tadi ya tentang lomba-lomba, berarti kan ada beberapa prestasi yang sudah dihasilkan dari Harpi seperti itu. Bu Yayu ini salah satu dari orang yang berprestasi tentunya di anggota Harpi Melati Kota Pekalongan. Iya. Boleh dijelaskan Bu, Begini Mbak pernah Ayu. event apa yang membekas seperti itu? Iya. Alhamdulillah beberapa kali DPC Harpi Melati mengirimkan peserta kandidat untuk mengikuti lomba-lomba, di antaranya lomba fashion show atau keluasan tersebut. Kemudian ada lomba tari. Untuk lomba tari ini sendiri yang sangat luar biasa adalah lomba tari tingkat Jawa Tengah Mbak Ayu. Wah, luar biasa. Iya, diadakan di Solo.
diadakan tahun berapa ya Boris ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, baik. Ya, dengan peserta. Kalau ini kan lomba dengan basicnya perias ya Mbak Ayu ya, se-Jawa Tengah. Sedangkan kita sendiri di PJ Harbi Melati Kota Pekalongan nggak ada yang basicnya penari sama sekali, tidak ada. Itu. Tidak ada. Jadi awalnya kita ragu ya, waduh, kita pada gemuk-gemuk semuanya kan rata-rata ya. Susah Bu. untuk iya. Aman lah. Terus kemudian tapi kita bismillah, kita rutin latihan. Jadi kita membawakan tarian batik Jelamprang. Alhamdulillah di sana kita mungkin menyuri hati juri ya, perhatian dari juri ya, dengan kegigihan kita anggota Harpi latihan di sana. Alhamdulillah diberi kelancaran dan dengan basic perias kita alhamdulillah bisa menjuarai peringkat 4 atau harapan 1. Itu sudah luar biasa Mbak Ayu. Kita hanya bisa merias. applause untuk Iya. Harpi ya. Karena untuk yang juara 1, 2, 3 itu mereka basicnya memang penari. Iya. Iya. Tapi Harpi bisa membuktikan sampai situ ya Bu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa. Gimana ini Bu Ketua tanggapannya? Luar biasa. Udah sampai menangis Ibu Ketua. Sampai menangis Iya. ya. Oke, baik, luar biasa Dan sekali. yang baru banget kemarin 2 bulan bulan Agustus Ya. itu kita lomba di Jawa Tengah, kita pulang membawa piala lagi, lomba tata rias pengantin. Oke. Jangan disepil dulu Bu, nanti kita ngobrol lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat lebih santai. Masih bersama dengan saya Yusita dan ketiga narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Tentu masih semangat-semangat sesuai dengan yang dibawakan ya. Bajunya cerah ceria ya, menyala seperti itu ya Bu ya. Pasti semangatnya juga harus semangat gitu. Bu tadi sempat di-mention terkait juara. Ya, Nah ini boleh disepil Bu, juara yang ada di bulan Agustus ini tadi seperti apa ya, Ya. prestasinya? Jadi Harpi Melati di DPD itu dalam 1 tahunnya itu menggelar 2 acara, itu di bulan Agustus sama bulan Desember. Itu hampir bisa dipastikan, dan hampir bisa dipastikan pula kita selalu pulang membawa piala ya. Dan yang kemarin di bulan Agustus itu kita pulang membawa piala untuk lomba tata rias pengantin di Jawa Tengah. Nah, kita berlomba di situ dengan peserta ratusan dari seluruh daerah di Jawa Tengah, dan alhamdulillah kita mengirimkan 2 peserta dan alhamdulillah pulang membawa piala. Ya. Wow, keren banget Harpi ya. Ini kalau ada suara tepuk tangan saya paling kenceng Bu. Ya karena memang ternyata tidak hanya untuk rias saja seperti itu ya, tapi segala aspek pun bisa dilakukan oleh Harpi. Terkait tadi ada yang lomba tari, bisa melawan ya dari teman-teman yang memang sudah ahli tari seperti itu ya Bu ya. Keren banget. Dan ini nanti bulan Desember nanti lombanya selain lomba keluasan ada juga lomba baca puisi dan cerdas cermat seputar Hari Ibu. Hari itu di Ibu. Jawa Tengah nanti bulan Desember. Oke, Ya. wow. Dan kita pasti mengirimkan peserta. Iya ya, luar biasa. Tapi untuk Harpi sendiri emang dominan perempuan kah atau ada laki-laki? Ada laki-lakinya. Ada laki-laki ya. Cuma memang ada beberapa persyaratan yang tidak boleh untuk posisi jabatan Ya. itu. Untuk masing-masing untuk ketua, terus masing-masing seksi itu juga ketuanya tidak diperbolehkan berjenis kelamin pria. Harus oke. wanita. Harus wanita ya. Ya, emansipasi ya Bu ya.
Gitu ya. Oke, Bu, kita sudah berbicara terkait tentang Harpi, sejarah, kemudian anggotanya tadi juga seru-seru banget untuk prestasinya. Semoga saya doakan terus berprestasi untuk Kota Pekalongan di kancah manapun, internasional, moga-moga ya Bu ya. Amin ya. Kita tidak pernah tahu ya Bu ya, rezeki datang dari kapan saja seperti itu. Nah, untuk terkait rias di Kota Pekalongan, mungkin saya ingin mendengar pendapat Ibu Riz, Bu Ana, kemudian Bu Yayu dengan perkembangan rias yang sangat menarik ya di tahun ini. Menurut ibu-ibu ini gimana sih rias di Kota Pekalongan tuh? Wah, kalau perkembangannya cukup pesat karena banyak budaya-budaya yang terkait modernisasi yang masuk itu, dan kita sebagai anggota Harpi itu memang tidak membatasi untuk berkreasi, dan karena kita sebagai anggota Harpi meskipun modernisasi masuk dengan luar biasa, tapi tetap yang pakem, yang sudah harusnya, ada ya, yang sudah sudah ada pakemnya itu tidak diterabas, karena untuk menginovasi sebuah tata rias pengantin itu kita harus tahu pakemnya seperti apa. Jangan sampai atasnya itu looknya Solo Putri atau Jogja, tapi bawahannya memakai gaun. Nah, itu sangat salah. Jadi harapannya untuk perias-perias muda itu meskipun mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau bisa tetap belajar pakemnya seperti apa, jangan terlena dengan modernisasi. Ya, pesannya seperti itu sih. Iya, boleh Bu Ana ditambahkan. Kalau menurut saya sebagai pengamat mungkin lebih tepatnya kita kan sering sharing ya. Iya. Jadi perkembangannya perias ataupun MUA di Pekalongan itu cukup pesat. Karena apa? Karena secara istilahnya modernisasi sekarang, teknologi itu kan kita buka internet aja udah tahu tutorial di YouTube banyak sekali. Betul. Gitu kan. Jadi kalau anak-anak atau anak muda sekarang lebih kreatif, sebenarnya dengan mengikuti itu aja sudah ada. Dan juga fasilitas dari pemerintah pun tidak kalah. Istilahnya kayak balai latihan kerja itu juga memfasilitasi juga. Ya, tiap boleh dikatakan dalam 1 tahun mungkin ada sampai 2 ataupun 3 program ya pelatihan yang setiap kali mengeluarkan udah sekian puluh anak kali sudah berapa tahun gitu ya. Jadi mungkin mencari ilmu sebanyak-banyaknya boleh gitu kan, tapi tetap kita mengedepankan bahwa tidak ada persaingan di dalam usaha ini ya. Jadi kita sebenarnya yang sesama pemula gitu kan, saling support itu akan lebih menghasilkan yang terbaik, mungkin kayak gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ayo belajar bareng-bareng gitu kan. Ada wadah Harpi, kita manfaatkan bersama untuk lebih mengerti ataupun lebih belajar lebih dalam tentang baik itu tata rias tradisional ataupun tata rias modern gitu. Ya, Betul banget ya, karena terkadang kita terlena Bu, saking bagusnya yang modern ya. Ya, kita tetap harus melestarikan apa yang menjadi budayanya di Kota Pekalongan ya Bu ya. Nah, itu juga kita respect juga terhadap pelestarian tersebut gitu. Apalagi terima kasih Harpi sudah hadir di Pekalongan ya, luar biasa, keren banget. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mengarah ke Bu Yayu ini Bu. Gimana sih Bu cara tetap eksis ya di di ilmu tentang, bukan ilmu ya, saya menyebutnya komunitas rias di Kota Pekalongan seperti itu. Bagaimana Harpi ini tetap eksis sampai sekarang? Karena kan tadi sudah dijelaskan lama banget nih Harpi, tapi tetap eksis dan tetap muncul di permukaan dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Monggo Bu Yayu. Baik, untuk yang pertama mungkin dari jajaran pengurus terlebih dahulu Mbak Ayu. Jadi kita orangnya humble, kita mengayomi, kita merangkul sesama MUA yang baru, jadi mereka tidak enggan untuk bisa masuk di organisasi kita. Karena mohon maaf, sebelum kita itu namanya Harpi, kadang mikir Harpi itu senior,
takut senior ya, Harpi itu Iya, orang-orang yang berkompeten gitu. Anak-anak muda itu takut masuk ke Harpi, jadi malah menjauh, bukannya pingin belajar, tapi kita punya misi nih DPC angkat periode kita. Ayo kita rangkul untuk anak-anak muda sekarang yang berprofesi di perias pengantin. Inilah Harpi. Ayo kita belajar bareng, kita sharing bareng. Kalian pingin tahu tentang hal apa, nanti kita belajar di sini bareng-bareng. Kita kan ada grup di WhatsApp itu ya Mbak ya, nanti mereka punya keluh kesah apa bisa disampaikan. Seperti itu Mbak Ayu. Oke, wow, luar biasa. Bu Ana mau menambahkan? Jadi sebenarnya di Harpi ini kenapa masih eksis gitu juga, jadi di samping mungkin kepengurusannya juga tidak meninggalkan yang muda-muda yang baru, juga kita selalu inovasi dari dalam mengikuti perkembangan zamannya, terus terang ya. Jadi kayak misalnya mungkin kita lebih tematiknya mungkin sharingnya nggak cuma pengantin tapi Betul. atribut dari wedding itu apalagi sih sebenarnya. Jadi akhirnya mungkin yang muda-muda ini cukup tertarik gitu ya. Mungkin dari beberapa pekan kemarin kita juga mengajari pembuatan hand bouquet kayak gitu ya, ataupun bouquet untuk bikin hantaran. Jadi itu sebenarnya pernik-pernik yang boleh dikatakan jauh dari wedding, tapi sebenarnya itu include di wedding gitu loh. Jadi bisa untuk jaga-jaga ketika kita mungkin yang namanya rezeki kan tidak tahu ya. Ya, mungkin suatu saat jika kita mungkin job riasnya berkurang, Ya, betul. kita bisa berkreasi, merangkai bunga dan itu bisa menghasilkan cuan. Iya, itu yang paling utama itu ya Bu ya. Iya, Ya. betul Cuannya sekali. itu loh pemirsa ya. Dan tidak hanya itu saja Mbak Ayu. Jadi Gimana, Bu Riz? kemarin itu ada pertemuan bulan kemarin itu dari Harpi Ranting Pekalongan Barat itu kita mengisi public speaking. Iya, karena kita kita dituntut untuk berbicara itu Betul. ya dengan baik karena kita kan sehari-harinya menghadapi klien. Benar. Ya, jadi menghadapi klien itu Ya. seperti apa, lah itu dipelajari dalam Dipelajari public ya. speaking. Oh, Ya. oke, berarti Jadi tidak hanya merias saja, iya kompleks. kompleks ya. Ya. Boleh Bu Yayu. Ya, dan satu lagi ini mungkin attitude ini Mbak Ayu ya. Jadi setiap perias pengantin itu mohon maaf ya, biasanya kalau anak-anak muda itu kan lebih ke cuek dan Cuek. kepada orang yang Kurang-kurang lebih senyum ya, Bu sepuh. ya. Iya. Klien Wah, itu kita kan jadi gibah. ya, kalau klien pengantin itu kan nggak cuman anak muda saja, ada orang tua mungkin ya. Jadi mereka dengan dari segi Cara berbicara berbicara dan ya. kostum juga ini yang beretitude Oke. ini Mbak Ayu. Jadi Betul. untuk jadi seorang perias pengantin itu tidak hanya pandai merias saja, tapi dalam berbicara, dalam berbusana juga ada attitude tersendiri. Misalkan pengantin tersebut memakai gaun hijab, otomatis kita menggunakan hijab yang rapi, yang bagus gitu. Nggak harus mahal ya Mbak Ayu ya, yang Betul. penting Rapi. rapi gitu ya, yang sesuai. Yang sesuai. Kemudian untuk adat Jawa sendiri, kita perias pengantin tidak boleh menggunakan gamis ya. atau menggunakan celana celana. jin atau celana, nggak boleh Mbak Ayu. Oh, Harus oke. kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan tema pengantin tersebut. Iya, kita Seperti itu, menggunakan Mbak Ayu. kebaya. Kebaya ya Kebaya. Bu ya. Memang sih Seperti wanita itu. berkebaya. Karena ya itu pelestarian juga ya Bu, Betul. termasuk Betul. pelestarian ya Bu Ana ya. Karena apalagi Bu Ana juga ini ya bisa mengajarkan terkait tentang tata busana tersebut gitu kan. Ya memang seperti itu untuk kita ya para muda harus paham apa yang harus menjadikan ya pelestarian kita gitu ya dari atas sampai bawah. Terkait tentang Harpi tadi juga menarik banget. Nah Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya ini lebih ke tips dan trik sih untuk pemuda-pemudi yang ada di sana yang pengen tahu gimana rias yang cakep gitu, yang cocok untuk kita pelajari. Nah boleh nih Monggo dijelaskan. Mbak Ana. Bu Riz, Bu Ana atau Bu Yayu yang tahu boleh banget. Monggo. Ya mungkin kalau untuk lebih dipelajari sebenarnya kalau namanya belajar itu nggak ada batasannya. Jadi tidak ada salahnya misalnya kita belajar make up untuk yang update-nya yang sekarang itu lagi kayak gimana. Betul. Terus kita juga misalnya belajar make up fantasi misalnya kayak gitu. Ya itu
perlu waktu kemarin misalnya ada karnival kayak gitu kan, kita akhirnya bermanfaat juga gitu ya. Jadi sebenarnya di dunia kerja ini itu peluangnya banyak. Jadi harapannya belajar pun tidak cukup puas sampai di situ saja. Apalagi kita begitu banget perkembangan di luar make up sana tuh banyak, karena juga produk kosmetik itu juga berlomba-lomba mereka menomorkan dirinya nomor 1, tidak ada yang nomor 2. Jadi bagaimana marketingnya mereka bahwa harus menggunakan ini begini dengan teknik begini ya. Kita harus pinter-pinter juga mengambil ilmunya, juga menerapkan ke kita tuh pantasnya pakai yang mana, otomatis kayak gitu. Dan ilmu itu juga kita terapkan ke klien terus terang. Jadi klien itu kayak kalau kita boleh ngomong itu raja. Kalau mau langgeng ya otomatis mengutamakan rajanya dulu ya. Betul, setuju. Iya. Jadi akhirnya mungkin itu kembali lagi mungkin seperti yang Bu Bayu tadi bilang bahwa attitude juga, karena bisnis ini tuh bisnis getuk tular kalau orang Pekalongan ngomong. Ya, meskipun mungkin medsos sekarang juga mengambil alih ya untuk promonya ya, tapi setidaknya getuk tular itu juga satu senjata buat kita. Kalau kita meninggalkan kesan baik, otomatis klien yang kita kerjakan akan bercerita atau berpromosi di diri kita. Jadi tidak ada salahnya kita setelah kita keluar dari rumah istilahnya, kita harus menunjukkan bahwa kita itu baik, mungkin kayak gitu ya. Jadi cara bicara, mungkin cara bergaul kita itu semua akan jadi cerita buat yang lain. Mungkin itu tips. Baik, oke Bu. Last minute menuju menit-menit terakhir mungkin bisa diwakilkan langsung oleh Ketua. Boleh disampaikan harapan untuk Harpi Melati di Kota Pekalongan, Bu? Dipersilakan. Jadi harapannya sekaligus pesan buat teman-teman itu selalu upgrade diri. Jangan puas dengan apa yang didapat saat ini. Selalu update skill, apa yang menjadi fenomena saat ini itu perlu dipelajari, dan namun selalu ingat bahwa jauh di luar sana itu banyak teman-teman yang ingin jadi seperti kita. Jadi jangan sombong, apa yang kita punya saat ini jangan sombong, dan selalu kita berbagi dengan siapa saja. Nah itu yang menurut saya itu bisa langgeng, ya itu seperti itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Riz, Bu Ana, Bu Yayu. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, mungkin untuk terakhir bagaimana cara mendaftar di seminar tadi, boleh sekali lagi Bu Yayu disampaikan. Iya, kepada seluruh warga Pekalongan dan sekitarnya yang berminat untuk mengikuti seminar pemakaian dodotan Surakarta, nanti bisa melihat di IG-nya DPC Harpi Melati Pekalongan, ya nanti bisa dicari di IG DPC Harpi Melati Kota Pekalongan, atau kepada semua pengurus ataupun anggota DPC Harpi Melati yang Anda kenal. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Yayu, Bu Riz, dan Bu Ana ya. Thank you sudah bergabung bersama kami di Expose, sharing tentang Harpi Melati. Semoga sukses terus, terus bermanfaat tentunya. Dan terima kasih pemirsa, itulah tadi pembahasan yang sangat menarik dari Harpi Melati Kota Pekalongan. Waktunya saya Yusita dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.